Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Reskiana Putri dengan NIM 210104044 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Analisis Pembagian Kalimat Berdasarkan Isi dan Relasi Klausa pada akun Instagram @cakchain. Yang pertama ada kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun makalah yang berjudul Analisis Pembagian Kalimat berdasarkan isi dan relasi klausa pada Instagram Nadine Anissa, yaitu pada akunnya @cakecai. Penulis juga bersyukur karena telah menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Pembuatan makalah ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sintaksis. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambahkan wawasan mengenai pembagian kalimat yang ada dalam materi tata bahasa tradisional. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kuntoro M. Hum selaku dosen mata kuliah sintaksis. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mensupport keberhasilan dari makalah ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan pada makalah ini. Memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang A adalah latar belakang masalah. Sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Secara etimologi sendiri, sintaksis berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Sementara teori tradisional sendiri merupakan teori yang menekankan pada maknanya. Salah satu materi yang ada dalam sintaksis teori tradisional yaitu mengenai teori pembagian kalimat menurut tata bahasa tradisional. Tata bahasa tradisional sendiri menggambarkan bahasa sebagai suatu sistem linguistik formal, sedangkan tata bahasa fungsional menggambarkan bahasa dalam konteks sosio-fungsional seperti fitur linguistik sendiri. Di dalamnya dibagi menjadi beberapa bagian mulai dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat predikat verba dan tanverba, pembagian kalimat berdasarkan isi, dan yang keempat ada pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa. Lewat materi yang terdapat dalam teori tradisional dapat dibuat menjadi sebuah analisis yang bisa diambil lewat akun Instagram. Analisis ini mengambil dari materi pembagian kalimat berdasarkan isi dan pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa pada akun Instagram @cakchain. Akun ini merupakan akun dari penyanyi wanita muda Indonesia yaitu Nadine Amizah. Dia seringkali membagikan kegiatannya dalam akun Instagram ini mulai dari kegiatan yang kegiatan manggungnya serta endorse dan karya-karya dari lagunya. Karena postingannya dengan caption yang menarik, membuat penulis ingin mengetahui menggunakan pembagian kalimat berdasarkan isi dan relasi yang terdapat pada postingan Instagram pada akun ini. Selain itu, penggunaan caption pada Instagram sebagai suatu kajian analisis juga masih jarang ditemukan sehingga penulis ingin mencoba menganalisisnya. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu yang pertama, terdapat kalimat apa sajakah dalam caption akun Instagram @cakchain yang menggunakan pembagian kalimat berdasarkan isi, serta yang kedua ada terdapat kalimat apa saja dalam caption akun Instagram cakchain yang menggunakan pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa. Untuk menunjang rumusan masalahnya, terdapat juga tujuan masalah, yaitu untuk mengetahui kalimat dalam caption Instagram pada akun @cakchain yang menggunakan pembagian kalimat berdasarkan isinya, serta yang kedua untuk mengetahui kalimat dalam caption Instagram pada akun @cakchain yang menggunakan pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa.
Adapun manfaat penulisannya yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, analisis ini mengenai pembagian kalimat berdasarkan isi dan relasi klausa pada akun Instagram @jackchain dapat menambah wawasan dalam sintaksis tradisional mengenai teori pembagian kalimat menurut tata bahasa tradisional. Serta yang kedua ada manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi penulis bisa menambahkan wawasan kepada penulis mengenai pengertian dan pengalaman secara langsung tentang melakukan analisis mengenai pembagian kalimat berdasarkan isi dan relasi klausa pada akun Instagram @jackchain. Selanjutnya untuk mahasiswa sendiri, lewat pembahasan mengenai analisis ini bisa menjadikan referensi mahasiswa mempelajari teori pembagian kalimat menurut tata bahasa tradisional. Selain itu juga membuat mahasiswa khususnya yang ada pada prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bukan hanya sekedar membaca caption saja, namun juga bisa membuat mereka tahu apa maksud dari caption itu dengan analisis sintaksis tradisional ini. Selanjutnya, untuk dosen sendiri dengan adanya analisis ini, membuat dosen bisa menilai dan mengevaluasi kemampuan mahasiswa mengenai materi dalam sintaksis tradisional berupa pembagian kalimat. Memasuki bab yang kedua yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu ada landasan teori. Landasan teori ini dalam semantik tradisional merupakan teori yang menekankan pada makna tata bahasa tradisional berkaitan dengan kelompok istilah seperti noun, adjektiva, verb, adverb, pronoun, aktivis, konjungsi, dan preposition. Kelompok istilah ini memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan kata-kata sesuai dengan cara mereka digunakan dalam kalimat. Tetapi seberapa akurat dan bermanfaatnya kalau kata-kata ini dalam konteks diabadikan. Selanjutnya, salah satu materi yang ada dalamnya yaitu mengenai teori pembagian kalimat menurut tata bahasa tradisional. Pembagiannya yang pertama ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk, yang kedua ada kalimat predikat verba dan kalimat predikat tan verba, serta yang ketiga yaitu pembagian kalimat berdasarkan isi yang di dalamnya dibedakan beberapa yaitu ada kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru, serta yang keempat ada pembagian kalimat berdasarkan relasi klausanya. Pada pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa ini dapat dibedakan menjadi kalimat temporal, kalimat kausal, kalimat kondisional, kalimat final, kalimat konsesif, kalimat sirkumstansial, dan kalimat komparatif, serta kalimat konsekutif. Dalam media sosial Instagram merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan sehingga menjadi salah satu aplikasi dengan pengguna terbanyak di dunia. Sebagai salah satu media sosial yang populer, Instagram menyediakan berbagai fitur yang sangat berguna dan bisa diakses. Penggunanya bisa membagikan foto maupun video disertai dengan caption sebagai pelengkapnya. Salah satu pengguna Instagram yang banyak digemari oleh anak muda salah satunya yaitu Nadine Amizah dengan akun Instagramnya yaitu Jackchain. Dia seringkali mengunggah foto dan video disertai dengan caption yang menarik untuk dibaca penggemarnya. Karena hal inilah, penulis pun mencoba menggunakannya sebagai bahan analisis mengenai pembagian kalimat berdasarkan isi serta relasi klausanya pada beberapa postingan akun Instagram @jackchain pada bulan Desember 2022. Selanjutnya mengenai analisis pembagian kalimat berdasarkan isi dan relasi klausa pada akun Instagram @jackchain, yaitu lewat postingan Instagram pemilik akun @jackchain, penulis mencoba menganalisis caption-caption yang ditulis pada postingan-postingannya pada bulan Desember 2022. Penulis menganalisis lewat pembagian kalimat pada tata tradisional berdasarkan isi dan relasi klausa. Lewat postingan-postingan pada bulan Desember ini, penulis mendapatkan hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama pada tanggal 1 Desember 2022, pembagian kalimat berdasarkan isi terdapat kalimat berita di mana pada postingannya menggunakan teks berita karena isinya mengandung pemberitahuan bahwa pemilik
akun Instagram, Nadine Anissa telah lulus dari kuliahnya. Hal ini bisa dilihat pada kalimat "aku yang bisa lulus sambil bernyanyi". Selanjutnya ada kalimat seru. Penggunaan kalimat seru terletak pada kalimat "maka dari itu, terima kasih sebesar dunia". Kalimat ini menggunakan kalimat seru karena penulis mengungkapkan kekaguman dan kepuasannya. Selanjutnya ada pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa. Yang pertama ada kalimat final yang terdapat pada kalimat "sebuah persembahan untuk Bunda dan Bapak", yang berarti menggambarkan tujuan kelulusannya, yaitu untuk mempersembahkan kepada orang tuanya. Selanjutnya ada kalimat temporal yang terdapat pada kalimat "pakai toga mungkin bisa tertunda jadi tahun depan atau tidak sama sekali". Hal ini menunjukkan waktu karena penulis mengungkapkan jika tidak ada bantuan dari orang sekitarnya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Selanjutnya pada postingan tanggal 4 Desember 2022, yaitu pada pembagian kalimat berdasarkan isi terdapat kalimat berita. Yang menggunakan kalimat berita ini karena di dalamnya menceritakan kesedihan penulis akan rasa tidak percaya dirinya. Dapat dilihat pada kalimat "musuh terbesarku bukan kebencian orang lain, tapi benciku padaku", terpampang jelas melalui rasa tidak percaya akan semua hal yang buruk akan terjadi padaku. Sementara pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa terdapat kalimat final pada kalimat "salah satu panjang rencana Allah untuk rezeki yang satu ini", berarti sebuah tujuan yang telah Allah berikan kepada penulis. Dan yang kedua ada kalimat temporal, di mana terdapat pada kalimat "pada tanggal 22 Desember tahun 2022 nanti", berarti tanggal berlangsungnya konser yang akan penulis laksanakan. Selanjutnya ada pada tanggal 7 Desember 2022 pada postingan yang pertama, pembagian kalimat berdasarkan isi terdapat kalimat berita yang terdapat pada "ia sudah hadir sepanjang hidupku dan akan hadir pula di salah satu hari terpentingku". Dalam kalimat ini menjadi salah satu bukti penggunaan kalimat berita yang sedang menceritakan sosok ibunya yang akan hadir di konser musiknya. Selanjutnya untuk pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa terdapat kalimat temporal pada kalimat "konser selamat ulang tahun 22 Desember 2022", menjelaskan waktu pelaksanaan konser penulis. Selanjutnya kalimat komparatif pada kalimat "Bun, kamu adalah aku sebagaimana aku adalah kamu". Kalimat ini berarti adanya suatu perbandingan antara ibu dan anak, namun mereka tetaplah sama. Selanjutnya pada postingan kedua pada tanggal 7 Desember 2022, pembagian kalimat berdasarkan isi terdapat kalimat berita pada kalimat "untuk konser selamat ulang tahun nanti aku berkolaborasi bersama @Indosat @Amtri Collaboration". Kalimat ini sedang menceritakan bahwa penulis sedang melakukan kolaborasi bersama akun Instagram @Indosat @Amtri. Selanjutnya untuk kalimat serunya sendiri pada kalimat "oleh karenanya aku memberikan waktu untuk sayembara dadakan". Hal ini berarti penulis sedang memberikan seruan mengenai sayembara yang dadakan untuk tiket konsernya. Selanjutnya untuk pembagian relasi kalimat berdasarkan relasi klausanya sendiri ada kalimat temporal pada kalimat dari menit 2 sampai menit 4 menggunakan koreo yang kalian kreasikan sendiri. Hal ini menunjukkan waktu dalam menit. Selain itu pada kalimat sayembara ini sampai tanggal 11 Desember. Hal ini menunjukkan waktu berupa tanggal. Selanjutnya ada kalimat kausal yang terdapat pada kalimat "oleh karenanya aku memberikan waktu untuk sayembara dadakan", menunjukkan kalimat kausal karena terjadinya relasi sebab pada kata "oleh karenanya" yang sedang menunjukkan alasan pihak yang dan penulis mengadakan sayembara dadakan.
Selanjutnya, pada kalimat kondisional terdapat pada kalimat kalian mengikuti sayembara ini, kalian perlu menyiapkan hal-hal berikut. Kalimat ini berarti sedang menunjukkan syarat kepada pengikutnya yang ingin mengikuti sayembara. Selanjutnya ada kalimat final. Pada kalimat untuk konser selamat ulang tahun nanti, aku berkolaborasi bersama Indosat M3 Collaboration. Kalimat ini juga berarti menunjukkan tujuan dari kolaborasinya penulis dengan akun Indosat M3 yang berkaitan dengan konser selamat ulang tahunnya. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2022 terdapat dua postingan di mana pembagian kalimat berdasarkan isi terdapat kalimat berita yang terdapat pada postingan pertama pada kalimat setelah mendengarkan press conference konser selamat ulang tahun akhirnya bisa dengan lega menggunakan tim dan condition untuk hari H nanti. Hal ini menunjukkan adanya pemberitahuan mengenai syarat dan ketentuan pada konser penulis. Selanjutnya, kalimat seru terdapat pada postingan kedua. Pada kalimat, jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui komentar dan tunggu jawabannya. Hal ini berarti seruan mengenai apa yang ingin ditanyakan dan harap untuk bisa menunggu jawabannya. Selanjutnya, untuk pembagian kalimat berdasarkan relasi kausanya sendiri, terdapat kalimat final yang terdapat pada postingan pertama dengan kalimat setelah mendengarkan press conference konser selamat ulang tahun, akhirnya bisa dengan lega mengunggah tim dan condition untuk hari H nanti. Pada kalimat ini juga menjelaskan relasi tujuan, di mana tujuannya yaitu untuk menyebarkan syarat dan ketentuannya pada konser di hari H nanti. Selanjutnya ada kalimat kondisional, yaitu pada postingan kedua. Dengan kalimat, jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui komentar dan tanggung jawabnya. Tunggu jawabannya ya. Hal ini menunjukkan kalimat kondisional karena menunjukkan relasi makna pada kata jika yang menggambarkan syarat. Jika bertanya, silahkan ke kolom komentar. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022 terdapat dua postingan di mana pembagian kalimat berdasarkan isi terdapat kalimat berita yang pada postingan pertama menjelaskan pemberitahuan tentang proyek yang dilakukan penulis bersama dengan 11 musisi. Kalimatnya yaitu salah satu proyek akhir tahunku selain konser selamat ulang tahun adalah ini bersama Indosat M3. Pada postingan kedua menjelaskan pemberitahuan dan cerita mengenai mimpi-mimpi yang buyar dengan melihat orang-orang dewasa di sekitarnya. Kalimatnya yaitu mimpi-mimpi yang buyar sembari berjalan menyaksikan orang dewasa. Selanjutnya pada kalimat kedua ada kalimat tanya yang terdapat pada kalimat bagaimana dengan era barumu, yang berarti sedang menanyakan bagaimana kehidupan di kehidupan yang baru ini. Selanjutnya untuk pembagian kalimat berdasarkan relasi kausanya sendiri terdapat kalimat temporal di mana terdapat pada kalimat sangat nggak kerasa bahwa kita udah ada di penghujung tahun. Hal ini menggambarkan di akhir tahun seperti pada bulan Desember pada postingan kedua. Terdapat pada kalimat konser selamat ulang tahun 22 Desember 2022 Basket Hall Senayan, Jakarta. Selanjutnya ada kalimat sirkumstansial pada kalimat merayakan era baru dengan paket Freedom Internet 100 GB. Hal ini karena adanya relasi keadaan yang ditandai dengan di mana ini membahas bagaimana merayakan kehidupan baru dengan paket internet. Selanjutnya untuk tanggal 21 Desember 2022 terdapat pembagian kalimat berdasarkan isi yaitu kalimat berita. Pada kalimat butuh orang sekampung untuk sebuah mimpi jadi terwujud dan besok jika Allah mengizinkan salah satu mimpinya akan terlaksana dibopong dan dibantu oleh banyak sekali orang. Hal ini menceritakan mimpinya
yang dibantu oleh banyak orang. Selanjutnya ada kalimat seru, di mana terdapat pada kalimat sampai jumpa esok hari. Hal ini berarti sebuah seruan tentang pelaksanaan konser di hari besok. Selanjutnya untuk pembagian kalimat berdasarkan relasi klausannya sendiri, terdapat kalimat final di mana terdapat pada kalimat butuh orang sekampung untuk sebuah mimpi jadi terwujud, menggambarkan tentang tujuan dari impiannya. Selanjutnya untuk kalimat kondisional terdapat pada kalimat jika Allah mengizinkan salah satu mimpinya akan terlaksana dibopong dan dibantu oleh banyak sekali orang yang menggambarkan tentang syarat ditandai kata jika yang menggambarkan konsernya akan terlaksana apabila Allah mengizinkan. Sementara untuk kalimat temporalnya terdapat pada kalimat sampai jumpa esok hari, menunjukkan adanya relasi waktu. Untuk tanggal 23 Desember 2022 terdapat pembagian kalimat berdasarkan isi, yaitu kalimat berita, di mana postingan pertamanya setelah pertunjukan berakhir, setelah panggung dibongkar, setelah area kembali sunyi, menjelaskan suatu cerita setelah selesai konser. Postingan kedua, waktu kalimat untuk konser kemarin di gedung Yamaha Music Center. Kalimat ini berarti tentang pemberitahuan lokasi latihan untuk konsernya. Untuk pembagian kalimat berdasarkan relasi klausannya sendiri, terdapat kalimat sirkumstansial pada postingan pertama dengan kalimat setelah pertunjukan berakhir, setelah panggung dibongkar, setelah area kembali sunyi. Terjadi relasi keadaan setelah konser. Sementara untuk kalimat temporalnya terdapat pada postingan kedua, menunjukkan relasi waktu yang terdapat pada kalimat selama bulan Desember ini, menunjukkan waktu berupa bulan. Selanjutnya untuk tanggal 25 Desember 2022 terdapat pembagian kalimat berdasarkan isi, yaitu kalimat berita. Dalam kalimat ini yaitu rasanya ingin kuulang malam itu berkali-kali lagi, termasuk kalimat berita karena menjelaskan atau menceritakan tentang konsernya yang ingin diulang kembali. Sementara untuk pembagian kalimat berdasarkan relasi klausannya, ada kalimat temporal ditandai pada kalimat ingin kuulang malam itu. Hal ini menunjukkan relasi waktu, yaitu pada kata malam karena menggambarkan waktu di malam. Adapun pada tanggal 28 Desember 2022, pembagian kalimat berdasarkan isi, yaitu ada kalimat berita di mana terdapat pada kutipan dan juga belum bisa move on dengan yang terjadi di balik layar pembukaan campaign I'm3 Oredo, era baru hidup simpel. Kalimat ini menceritakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dilupakan dan merupakan pekerjaan yang menyenangkan. Selanjutnya ada kalimat tanya yang ditandai pada kalimat sudah nonton videonya belum? Dalam kalimat ini menjelaskan penulis menanyakan pada pengikut Instagramnya apakah sudah menonton video saat berkolaborasi dengan musisi lainnya atau belum. Sedangkan yang ketiga ada kalimat seru, terdapat pada kalimat jangan lupa cek videonya di YouTube channel @indosat im3 ya, buat nemenin kamu menyambut tahun baru. Terdapat seruan untuk para pengikutnya untuk menonton video di YouTube. Sementara untuk pembagian kalimat berdasarkan relasi klausannya terdapat kalimat sirkumstansial di mana terdapat pada kalimat memiliki korelasi dengan kehidupan kita, di mana terdapat relasi keadaan yang ditandai kata dengan yang menggambarkan adanya timbal balik pada kehidupan kita. Adapun bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, dalam semantik teori tradisional merupakan teori yang menekankan pada makna. Tata bahasa tradisional berkaitan dengan kelompok istilah seperti noun, adjektif, verb, adverb, pronomina, aktif, konjungsi, dan preposisi.
Kelompok istilah ini memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan kata-kata sesuai dengan cara mereka digunakan dalam kalimat, tetapi seberapa akurat dan bermanfaat kata-kata ini dalam konteks diabaikan. Sementara teori pembagian kalimat menurut tata bahasa tradisional sendiri dibedakan menjadi 4. Pembagiannya yang pertama adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk, yang kedua kalimat predikat verba dan kalimat predikat tan verba, ketiga yaitu pembagian kalimat berdasarkan isi, serta yang keempat ada pembagian kalimat berdasarkan relasi klausa. Penulis mengambil materi pembagian kalimat berdasarkan isi dan relasi klausa sebagai bahan analisisnya. Analisisnya menggunakan objek yaitu caption pada akun Instagram @cakechain. Lewat analisis yang sudah dilakukan pada 14 postingan akun Instagram Cakechain, ditemukan beberapa pembagian kalimat berdasarkan isi, yaitu menggunakan kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru. Sementara yang sering digunakan yaitu kalimat berita karena kenyataannya postingan menceritakan dan memberitahukan mengenai konsepnya. Sementara pada kalimat yang berdasarkan relasi klausanya ditemukan adanya kalimat temporal, kalimat kausal, kalimat kondisional, kalimat final, kalimat sirkunstansial, dan kalimat komparatif. Namun berdasarkan relasi klausanya pada postingan-postingan akun Instagram @cakechain sering menggunakan kalimat final di mana di dalamnya menjelaskan mengenai relasi tujuan dan kalimat temporal yang menjelaskan mengenai relasi waktu. Adapun sarannya yaitu setelah analisis ini diharapkan bisa menambah wawasan penulis mengenai tata bahasa tradisional. Dengan selesainya analisis ini, semoga kedepannya lebih banyak lagi kajian-kajian analisis yang membahas pembagian kalimat dalam teori tradisional agar penulis selanjutnya mendapatkan berbagai referensi untuk penulisannya. Selain itu juga diharapkan mahasiswa bisa menggunakan materi ini untuk analisis media sosial lainnya seperti Twitter, WhatsApp, Facebook, ataupun bisa juga dengan karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Untuk menunjang materi-materinya, penulis menggunakan beberapa daftar pustaka di sini, yaitu ada dari Reportion Kemendikbud.go.id tentang pedoman tata bahasa, penulisan tata bahasa. Selanjutnya ada lewat akun merdeka.com di mana menjelaskan tentang pengertian Instagram dan materi dari PowerPoint kelompok 1 mengenai pengertian bahasa sintaksis linguistik berdasarkan teorinya, mengambil yang teori tradisional. Untuk itu, inilah PPT dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.